Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diksa, kembali lagi bersama saya Anggi Febrianti di Diskusi Literat. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu sesuai dengan requestan kalian yang mengirim pesan di barcode maupun di email Himadik Satrasia nih. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman untuk hal itu gitu. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yakni dari keluarga seni sastra Indonesia. Langsung aja, Teh Nasla. Hai, bisa pas ya? Nah, kita kembali lagi sama Teh Nasla. Ini ada Teh Nasla. Halo Sobat Diksa. Boleh yuk kita perkenalan dulu. Siapa sih Teh Nasla? Terus dari kelas apa? Kenapa ada di sini? Padahal kan kita mau ngebahas tentang KSSI. Hubungannya tuh seperti apa sih? Yuk. Oke, pertama perkenalan dulu ya Teh Anggi ya. Ya. Halo Sobat Diksa, perkenalkan nama aku Nazla Gita Mutiara Sani. Aku dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari angkatan 2020. Nah, di sini tuh aku di Himadik Satrasia, aku selaku kabid atau kepala bidang dari bidang kesenian. Dan juga di sini aku sekaligus mewakili dari keluarga seni sastra Indonesia. Begitu Teh Anggi. Wah, keren. Terus tadi belum dijawab nih, hubungan antara Teh Nasla dengan KSSI, apakah karena bidang yang menaunginya atau seperti apa sih Teh Nasla? Nah, kalau misalkan masalah itu, pasti Sobat Diksa nanti tahu deh Teh Anggi. Makanya harus nonton Diskusi Literat ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Nah, langsung aja nih, sebelum kita masuk ke KSSI lebih jauhnya, mungkin Sobat Diksa juga belum terlalu paham apa sih itu makna seni dan juga sastra. Apakah seni dan sastra itu sama? Gimana nih menurut pandangan Teh Nasla? Oke, ini kita langsung masuk ke topik banget ya. Iya. Oke, pandangan aku mengenai seni dan sastra itu apa gitu ya Teh Anggi. Iya. Seni dan sastra itu bagi aku emang berbeda gitu. Yang pertama ada seni, yang kedua juga ada sastranya. Nah, seni ini berarti menurut aku pribadi itu tuh bebas gitu maknanya gitu. Dan mengenai sastra ini lebih ke bagaimana kita ada di tulisan dan lain sebagainya gitu. Sedangkan di seninya kita lebih ke seperti contohnya menyanyi, terus juga melukis. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi suatu perbedaan gitu Teh Anggi di dalam seni dan sastranya tersebut. Itu bagi aku sendiri ya. Oke, keren banget ya penyampaian dari Teh Nasla. Oke, selanjutnya tadi kan udah tahu ya makna seni dan sastra, bahwa seni dan sastra itu beda. Tadi juga udah disebutin, ada nyanyi, ada berkarya, ya melukis gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Tapi cara mengapresiasi sastra itu lebih ke arah apa sih Teh Nasla? Oke, kalau bagi aku pribadi mengenai cara aku untuk mengapresiasi seni dan sastranya itu, pertama untuk seninya sendiri, aku tuh di sini gemar atau memiliki hobi menyanyi Teh Anggi gitu. Nah, cara aku mengapresiasinya itu seperti apa? Aku bisa aja nih nyanyi dimanapun aku mau. Ketika misalkan ada di suatu saat aku lagi jenuh, aku lagi kesal, aku lagi apa, terus aku nyanyi, dan itu tuh benar-benar bisa menjadi obat bagi aku sendiri gitu. Jadi dengan dunia musik, di dunia musik itu tuh bagi aku obat gitu Teh Anggi, dan aku mengapresiasinya tersebut dengan cara hal-hal kayak misalkan aku menyanyi, hal-hal seperti itu tuh aku lakuin gitu. Aku menyanyi bisa di mana aja kan tadi aku bilang, tapi maksudnya menyesuaikan dengan tempat gitu. Kamar mandi. Betul. Kamar mandi, padahal nggak boleh ya, jangan ditiru ya teman Sobat Diksa, itu nggak boleh gitu kalau misalnya kita nyanyi di kamar mandi. Contohnya juga di jalan raya aku bisa gitu. Terus juga aku pernah ngisi di kafe-kafe. Nah, itu juga bisa cuannya gitu buat dipakai sama aku gitu. Terus kalau misalkan ke sastranya sendiri, karena di sini aku cukup kalau misalkan di sastranya tulisan kan, nah aku tuh kurang untuk lebih nge-up ke sosial medianya mengenai tulisan tersebut gitu. Jadi aku di rumah punya catatan kecil, mungkin sekarang bisa disebutnya buku diary.
Dan aku tuh di situ sering banget curhat, ngomong ini, ngomong itu di dalam buku tersebut, dan aku jadikan buku tersebut tuh sebagai teman aku Teh Anggi. Yang dimana kan kita tahu ya, setiap orang tuh nggak bisa tuh dijadiin tempat curhat. Nah makanya aku cari pelarian untuk buatlah si buku diary tersebut, yang dimana setiap kali misalkan aku mau menulis apapun, entah itu puisi dan lain sebagainya, aku tulis di buku tersebut gitu Teh Anggi. Wah, keren banget tuh. Jadi seni dan sastra juga gak hanya sekedar karya biasa, tapi bisa menghasilkan uang. Tadi kayak Tenasa ya, ngamen. Bukan ya? Di kafe maksudnya nih teman-teman, Sobat Diksa, kayak gitu. Oke, kita lanjut aja mungkin ya ke informasi lebih jauh mengenai KSSI atau Keluarga Seni Sastra Indonesia. Oke. Kita bahas langsung ke KSSI-nya itu sendiri bagaimana mungkin ya. Betul. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian pada kepo kan sama KSSI itu sebenarnya KSSI itu apa, terus juga di dalamnya seperti apa dan lain sebagainya, coba deh kalian kepoin dulu Instagramnya. Nama Instagramnya itu adalah info_KSSI. Nah, kalian bisa follow, terus kalian bisa lihat deh di sana ada kegiatan apa aja, karena banyak banget gitu ya Tanggi. Dan sekarang aku bakal sedikit ngebahas kali ya mengenai KSSI-nya itu sendiri gitu. Jadi KSSI itu teman-teman adalah Keluarga Seni Sastra Indonesia. Nah, bagi Sobat Diksa yang mau masuk, kalian itu harus berasal dari jurusan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tentunya gitu. Dan juga mohon maaf ini masih belum bisa diikuti oleh prodi-prodi lainnya, karena itulah Teh Anggi keistimewaan dari si KSSI-nya ini Ciri sendiri khas gitu. ya, Betul. Tenasla. Menjadikan ciri khasnya itu hanya bisa diikuti oleh program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia begitu. Dan di dalam KSSI ini sendiri kita bisa aja membahas mengenai teater, musiknya, puisinya dan lain sebagainya Teh Anggi, mengenai seni dan sastranya itu sendiri. Jadi di sini kalian harus pintar-pintar deh. Kalau misalkan ada nih pemikiran dari Sobat Disa kayak aku nggak bisa nih di ranah seni dan sastra, tapi aku mau untuk belajar dan aku suka dengan hal tersebut, coba masuk dulu aja dan kalian bisa rasakan bagaimana sih cara belajarnya, juga mendapat ilmunya dan lain sebagainya gitu Teh Anggi. Wah, keren banget tadi informasi tentang KSSI itu seperti apa gitu. Tapi belum diperkenalkan nih lebih jauh mengenai strukturnya, mungkin ya kita kenalannya mungkin dari BPH-nya dulu aja kali ya. Untuk kali ini boleh dijelaskan Teh Nasla. Oke, mengenai struktural, dan di sini tuh karena udah menjadi BSO, Badan Semi Otonom dari KSSI itu sendiri memiliki BPH atau Badan Pengurus Harian. Nah, di utamanya yang pertama ada koordinator, itu tuh ada Kang Bagus Heruman. Fotonya, sering. Nah, itu Kang Bagus ya. Iya, itu Kang Bagus. Lalu yang kedua ada Teh Novita Mulyani. Itu dia fotonya. Lalu yang ketiga itu lupa ya teman-teman, Teh Novita Mulyani itu selaku sekretaris. Lalu juga yang ketiga selaku bendahara ada Teh Siti Yulia Pratiwi. Oke. Nah, Dan yang keempat, yang terakhir ada sebagai penanggung jawab pelatihan ada Teh Destian Safitri. wih, mantap. Ini ya Betul. foto-fotonya. Betul, Tadi Teh udah Anggi. di Itu dia adalah lihatkan. BPH dari BSO-nya gitu. Nah, sedangkan untuk mengenai struktural yang lainnya itu banyak ya Teh Anggi ya, pengurus di KSSI itu gitu. Dan kita belum bisa menyebutkan satu persatu karena makan durasi banget ya. Ya, karena durasi sebenarnya nggak bisa dimakan, tapi Ya, itu kan sebuah perumpamaan ya. Perumpamaan ini teman-teman harus belajar mengenai majas ya. Itu termasuk majas apa? karena kita berada di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, oke. Tadi menyinggung sedikit perihal BSO nih, BSO atau Badan Semi Otonom. Nah, apa sih perbedaan antara KSSI sebelumnya dengan BSO KSSI gitu? Yang pertama,
dulu tuh ada ketua dari bidang kesenian atau kanitnya, itu tuh otomatis menjabat sebagai ketua dari KSS-nya itu sendiri Teh Anggi. Tapi kalau misalkan sekarang setelah menjadi BSO itu dipisahkan Teh Anggi. Nah kalau misalkan sekarang di keseniannya itu tuh menjadi ketua keseniannya aja, lalu juga kalau misalkan di KSSI-nya itu menjadi koordinator KSSI-nya begitu. Terus juga mengenai dulu belum ada nih pedomannya. Nah tapi kalau misalkan sekarang udah punya pedoman yang dimana di dalamnya itu ada peraturan dan lain sebagainya, semua ada di dalam pedoman tersebut gitu. Juga apalagi ya kiranya banyak banget lah Tanggi mengenai perbedaan-perbedaan dan khususnya juga ini di administrasinya. Oke. Nah kalau dulu apa-apa pasti yang ngurus bidang keseniannya, kayak misalkan kita mau ngeluarin surat apa-apa pasti yang buat dari bidang keseniannya gitu. Tapi kalau misalkan yang sekarang KSSI dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi lah gitu istilahnya gitu. Jadi apa-apa selalu mandiri karena sekarang udah menjadi BSO itu sendiri gitu Tanggi. Oke, jadi sekarang lebih terstruktur lah ya Teh Nasla. Oke. Kita sedikit kilas balik ke momen-momen di KSSI. Apa sih momen yang paling mengesankan untuk Teh Nasla selama di KSSI? Karena kan kita melihat juga nih ya, kalau seni-seni gitu pasti harus lihat yang cantik, yang bagus gitu bodinya, terus atau harus yang keren-keren, aktingnya harus bisa lancar dulu kayak gitu. Kayak gimana sih Teh Nasla gitu? Ada gak sih momen-momen yang seru banget sambil ajak juga nih untuk teman-teman di PBSI untuk masuk di keluarga seni sastra Indonesia? Oke, gini ya Sobat Tiksa, kalau misalkan tadi Teh Anggi mengeluarkan kalau misalkan mau masuk ranahnya kayak seni dan sastra khususnya di teater, pasti kan banyak kayak diutamakan cantiknya, terus juga dari bodinya yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di KSSI, saya mengatakan tidak seperti itu ya teman-teman. Tidak seperti itu jauh banget gitu. Pertama, kalau misalkan kalian mau masuk KSSI, kalian cuman cukup 2 lah kalau misalkan dari aku mah. Yang pertama komitmen, yang kedua ada tanggung jawab. Gitu, 2 ini harus dipegang teguh banget ya. Itu nggak masuk KSSI doang, cuman kayak misalkan di organisasi dan lain sebagainya itu penting juga Tanggi ya. Tapi kalau misalkan di KSSI ini aku mengusungnya seperti itu gitu. Jadi ada 2 yang menjadi poin penting. Yang pertama tadi komitmen, yang kedua ada tanggung jawab seperti itu. Dan juga kalau misalkan momen-momen apa sih gitu, kalau misalkan aku pribadi di dalam KSSI itu banyak banget Tanggi, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya kali ya. Mungkin salah satunya aja kan. Kalau salah satunya, nggak salah satu sih, beberapa lah ya. Ada saat dua. Oke, boleh. Ada saat dimana waktu itu aku dituntut menjadi seorang aktor. Seorang aktor di situ aku nggak punya sama sekali basic di dalam teater atau drama, dan di situ aku dituntut menjadi seorang nenek. Nah, ya, aku menjadi seorang nenek di situ, dan seorang kakeknya itu ada Kang Bagus Heruman gitu. Nah, di sana juga kita harus membangun chemistry dan lain sebagainya gitu. Contohnya, karena kita di sana diceritakan sebagai sepasang suami istri, jadi kita harus berlaku sebagai seorang suami dan istri gitu, pasangan gitu. Tapi di sana karena akunya canggung dan Kang Bagusnya juga canggung, jadi kita beralih lah gimana nih caranya kita memunculkan chemistry tersebut tanpa kita contohnya harus kayak chattingan terus, video callan terus, teleponan terus, yang dan lain sebagainya lah yang dilakukan pasangan pada umumnya. Nah, di situ kita diskusi dan lain sebagainya, gimana nih Gus gitu. Aku karena di situ bingung banget gitu, gimana gitu. Dan lain sebagainya. Setelah kita diskusi panjang lebar, akhirnya kita menemukan cara ini yang mana dilakukannya cuma sama kita aja gitu. Maksudnya ya kalau pasangan yang terdahulu, kalau misalkan dijadikan pasangan, contohnya kayak main bareng, teleponan terus, chatan dan lain sebagainya. Tapi pas aku sama Kang Bagus, aku di situ nggak ngelakuin itu sama sekali gitu. Dan kita di situ langsung aja kayak ya udah deh Gus, gini aja, kalau misalkan kita lagi main peran, kamu anggap aku sebagai pacar kamu, aku anggap kamu sebagai pacar aku. Jadi kita di situ benar-benar udah nggak ada malu dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar istilahnya all out ya iya gitu, tapi ada sih masih rasa canggung dan lain sebagainya. Contoh kayak misalkan mau adegan dansa,
karena di situ Kang Bagus juga harus pegang-pegang aku gitu istilahnya gitu. Apa aja tuh? Nah di situ tuh kayak aku deg-degan banget gitu. Oke. Tapi di situ karena kita udah punya prinsip yang tadi, Yeah. ketika di dalam panggung kita harus berlaku seperti tadi. Aku nganggap dia pasangan, dia juga nganggap aku pasangan, dan kita melepaskan kata teman di dalam frame lah Adegan. istilahnya, betul, di dalam adegan tersebut. Jadi langsung ingat, oh ya udah, ini pun dilakukan ya hanya semata-mata untuk menampilkan yang terbaik gitu Ya, bagi penonton betul. dan lain sebagainya. Nah itu dia Teh Anggi. Wah, keren banget ya, ternyata momen-momennya seru banget tadi ya yang dipaparin sama Teh Nasla. Jadi jangan lupa untuk yang ingin masuk di KSSI, caranya gampang banget. Gimana Teh Nasla? Oke, pertama kalau misalkan kalian mau masuk KSS-nya itu sendiri, kalian ikuti dulu ya, harus masuk kampusnya dulu dong. Iya, Pasti betul. pertamanya masuk kampus IKIP Siliwangi, lalu kalian pilih jurusan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu kalian bisa juga join ke Himadiksanya terlebih dahulu ya, atau juga kalian bisa langsung masuk ke KSSI-nya, yaitu masuknya ke KSSI Murni. Dan itu kalau misalkan kalian mau masuk, Ya. nanti akan ada nih info lebih lanjutnya perihal kayak misalkan mengenai Google Form-nya atau juga dan lain sebagainya, nanti pasti akan diinfokan kembali di Instagram KSSI, yaitu info_KSSI. Oke, sebentar lagi KSSI pun akan menampilkan sebuah pertunjukan nih buat teman-teman yang mau nih ngelihat penampilan dari KSSI yang pastinya keren, tidak akan mengecewakan. Nanti bakal ada ya Teh Nasla. Betul. Jadi nanti tuh bakal ada persembahan dari KSSI yang dimana persembahan ini adalah resital angkatan 2021, dan insya Allah akan dilaksanakan di tahun ini Teh Anggi gitu. Dan untuk masalah bulan dan lain sebagainya nanti kita akan informasikan kembali tentunya. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita. Untuk Instagramnya, kalau misalnya pingin mengetahui lebih lanjut, bisa ke Instagram Himadiksatrasia di @himadiksatrasia_IKIP Siliwangi, dan juga di Instagram KSSI di info_KSSI. Oke, ada juga nih di emailnya himadiksatrasia_ikipsiliwangi22@gmail.com untuk saran-saran lebih lanjut, pematerinya mau siapa, terus mau penampilan apa gitu ya. Oke, sehabis ini akan ada penampilan juga dari KSSI di ruang seni atau sudut seni. Oke, sekian dari kita berdua mungkin ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak di hati teman-teman semuanya. Saya Anggi Febrianti Dan saya Nazla Gita Mutiara Sani. beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan Terima kasih banyak. Dan kita sebelum penutupan ada ini dulu ya Teh Anggi. Sebelumnya kalau misalkan nanti ucapin KSSI udah tahu ya pasti ya. Udah tahu dong. Oke, Sobat Diksa semuanya pasti bakal bisa ngikutin ya. Oke, KSSI Asat aku sayang kalian. Oke, sekian dari kita. Kita pamit. Himadiksatrasia selalu ada. Bye bye. Bye-bye. Mengapa hidup harus menyakiti diri sendiri? Berjalan tumbuh dan tangguh, lalu hancur. Sebuah mimpi dibakar dan dibantai waktu, memar menyakiti seluruh tubuh. Jika aku sanggup berdoa pada diamku, kemana aku akan berlari dan menemukan pelukan selain mati? Tiap pertanyaan itu membeli takdir dan menjual jiwaku di jalanan. Aku seperti sampah-sampah di balik dinding rumah, seperti sebotol anggur yang dipecah di kepala seorang, merangkak memberi setitik terang pada napas yang kuhirup sia-sia. Aku tak berjalan melampaui waktu, dan
siap menerima apapun. Penuh resah, tak ada hadiah atau makna yang jujur. Ini dunia dan tak ada yang mendengarkanmu. Bu, aku dapatkan tidur dari sebuah alasan. Aku butuh tenang sedikit dan menjadi apapun yang kusukai, Bu. Ibu, aku hanya letih sewaktu-waktu. Aku bukan seorang skepang yang keren di jalanan. Dan tak kutangisi lagi kecuali tubuh yang tak berguna ini. Mengapa hidup selalu menekan? Sedang yang ku tahu, kebebasan hanya perih yang disimpan rahasia. Aku temui luka di tiap rumah. Perdebatan yang ampuh melupa dunia yang kian menuju akhir. Dan kita hanya mampu tertawa, membunuh jiwa kita sendiri. Kujual semua alasan, jual semua perkataan akan keputusan, menjual pikiranku yang penuh beri, dan mendapatkan sakit dari jalan yang tak berujung. Ditertawakan, dibenci, dan dicekik. Ibu, bersihkan dosaku sebentar.